Tahu nggak kamu tentang asal-usul tuyul? Nah, kalau belum tahu, coba deh tonton dan simak video ini baik-baik ya. Pasti kamu gak akan menyangka, ternyata beginilah asal-usul munculnya tuyul. Makhluk halus, pencuri fulus. Jadi, dalam mitologi masyarakat Jawa, tuyul sendiri adalah sebutan untuk makhluk halus yang berbadan kecil atau kerdil dengan kepala gundul. Tuyul dikenal sebagai makhluk gaib yang sering mencuri uang untuk majikannya. Dikutip dari Story ID, tuyul melakukan pencurian bagi si empunya agar menjadi kaya. Jadi singkatnya, tuyul ini adalah sarana cepat untuk mencari uang agar cepat kaya. Ya, dengan melakukan kontra dengan makhluk halus, atau biasanya disebut dengan pesugihan atau ritual ilmu hitam. Ayo, siapa yang di sini pernah melihat penampakan tuyul secara langsung? Nah, buat kalian yang pernah melihat makhluk halus tak kasat mata, langsung ceritakan kisah kalian di kolom komentar ya. Coba tonton video singkat penampakan tuyul yang terekam kamera CCTV pemantau rumah. Nah, udah aku siapkan videonya nih. Nah, wujud tuyul sendiri menyerupai anak-anak berbadan kerdil. Hanya saja mereka bukan manusia ya, tapi anak-anak dari makhluk halus. Mereka ini tidak menakut-nakuti dan tidak membuat orang sakit. Sebaliknya, mereka sangat disenangi oleh manusia karena membuatnya menjadi kaya, kata seorang priai dalam masyarakat Jawa. Dan nampak jelas di video ini terlihat manusia kerdil sedang berjalan di depan rumah. Tidak tahu apakah niatnya mau mencuri atau hanya sedang bermain-main. Di sini hantu pencuri uang yang dimaksud adalah setan gundul atau tuyul yang kerap sering mencuri uang untuk majikannya, yang bisa membuat majikannya itu kaya mendadak. Ya emang sih semua orang pengen cepet-cepet kaya dan sukses, tapi kan nggak pakai hal yang semacam ini juga. Mengenai setan gundul pencuri uang ini sudah ada sejak tahun 1890-an. Namun istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929. Setelah krisis ekonomi besar dan sampai sekarang ceritanya pun masih dipercaya di kalangan masyarakat Jawa. Banyak mitos terkait asal-usul kemunculan tuyul tersebut. Ada yang menyebutkan tuyul berasal dari janin yang digugurkan oleh ibunya dan dibuang. Setelah janin dibuang atau dikubur, maka muncullah makhluk astral ini dengan berperilaku layaknya anak-anak. Karena kebiasaan tuyul adalah bermain dan mengambil sesuatu, akhirnya kebiasaan ini pun dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk berbuat jahat. Tuyul akan disuruh untuk mengambil uang manusia. Namun sebagai imbalan memelihara tuyul, seseorang tersebut harus melakukan sesuatu untuk menyenangkan tuyul itu. Biasanya makhluk ini akan meminta tumbal berupa nyawa manusia. Ia juga konon katanya akan meminta jiwa dari seseorang agar bisa diperbudak di kemudian hari. Katanya ia suka menghisap darah manusia atau meminum susu dari sang pemilik jika sedang menyusui. Nah loh, ternyata serem juga ya meskipun kecil-kecil. Sosok tuyul ini dipercaya tinggal dalam patung bayi kecil. Ia akan hidup jika dibangunkan dan keluar jika diundang menggunakan darah segar manusia. Dengan undangan dari tuannya itu, ia akan segera beranjak untuk mencuri uang saat malam hari. Nah, ada nggak yang pernah nyimpen uang di rumah, tiba-tiba hilang gitu aja? Nah, mungkin ini adalah salah satu kejailan dari sosok makhluk yang satu ini. Manusia yang memelihara tuyul sangat taat kepada pesugihan yang begituan ketimbang taat kepada Tuhannya. Sungguh ironis.
Ya emang sih, mau bekerja sekeras bagaimanapun, kalau nggak ada rasa bersyukur, tetap aja merasa kurang. Nah, buat kalian yang nonton, Mimin harap jangan sampai ya melakukan praktik ilmu hitam atau pesugihan yang hubungannya ada kontak lah dengan makhluk halus. Nah, tanamkan rasa bersyukur pada diri kalian, seberapapun gajinya, tetap harus disyukuri. Yang penting itu adalah hasil kerja keras kalian sendiri ya. Oke lah, mungkin cukup segini saja video tentang asal-usul makhluk gaib yang satu ini. Nah, untuk video selanjutnya mungkin kalian bisa request konten lainnya di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan konten-konten menarik yang saya buat. Oke, sampai jumpa lagi. See you next time and goodbye.